Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara. Di video ini saya membuat aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif sebagai tugas aksi nyata dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Donggala. Saya Vivin Wiraningsi, SPDGR, guru di SMP Negeri 2 Balaesang. Baik Bapak Ibu guru hebat, ini ada rancangan tindakan aksi nyata yang telah saya buat. Yang pertama itu adalah latar belakang. Disiplin positif itu adalah kegiatan atau tindakan yang mencerminkan kemerdekaan anak lahir dan batin. Jadi indikatornya itu adalah anak merasa disiplin jika ia sudah merasa aman dan nyaman dalam suatu lingkungan, khususnya dalam lingkungan sekolah. Oleh karena itu, penerapan disiplin positif ini sangat diharapkan dapat terjadi di sekolah dengan mengedepankan pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu misalnya menerapkan segitiga restitusi. Karena dengan segitiga restitusi ini, anak itu diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalahnya. Tentunya ini juga akan sangat membantu dalam kecerdasan budi pekerti anak. Di sini ada tujuan, jadi Bapak Ibu guru, tujuan dari pelaksanaan aksi nyata ini yang telah saya buat adalah menyebarkan pemahaman budaya positif, yaitu disiplin positif dan segitiga restitusi, serta penerapannya di SMP Negeri 2 Balaesang, sehingga murid itu meyakini nilai-nilai kebajikan universal, yang tentunya dijadikan sebagai landasan untuk menerapkan budaya positif tersebut, baik di rumah maupun di sekolah. Tolok ukur. Jadi tolok ukurnya itu keberhasilannya adalah rekan sejawat di SMP Negeri 2 Balaesang itu mempunyai persamaan persepsi tentang pemahaman disiplin positif dan segitiga restitusi serta penerapannya di sekolah. Selain itu, mereka juga dapat menerapkan budaya positif di sekolah bahkan di rumah. Selanjutnya, pembuatan poster keyakinan kelas di masing-masing kelas yang tentunya dengan berkoordinasi bersama wali kelas. Dan terakhir itu murid mampu menerapkan keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tidak hanya itu, murid-murid juga akan menerapkan budaya positif lainnya di lingkungannya. Selanjutnya, ada lini masa tindakan. Jadi dalam pelaksanaan aksi nyata ini ada beberapa tahap-tahap tindakan yang saya lakukan. Yang pertama itu adalah tentunya diskusi dengan kepala sekolah selaku pemimpin di sekolah tentang pemahaman dan penerapan disiplin positif dan segitiga restitusi di sekolah, yang tentunya kedua poin itu adalah termasuk budaya positif, dan itu dilaksanakan 20 Juli 2023. Yang kedua adalah tentunya meminta bantuan kepala sekolah untuk menyampaikan hasil diskusi yang sudah dibuat di langkah awal terhadap rekan sejawat. Ini juga sama tanggalnya di 20 Juli 2023. Selanjutnya, setelah diskusi tadi, menentukan jadwal sosialisasi atau diseminasi. Yang berikutnya adalah menyiapkan bahan tayang diseminasi atau sosialisasi. Ini dilaksanakan 21 Juli 2023. Yang kemudian lagi itu ada melaksanakan diseminasinya bersama kepala sekolah dan rekan sejawat pada tanggal 23 Juli 2023. Berikutnya, berkoordinasi dengan semua wali kelas tentang pembuatan keyakinan kelas. Tentunya koordinasi ini dilakukan setelah diseminasi selesai. Lanjut, jika sudah berkoordinasi dengan wali kelas, maka ada pembuatan keyakinan kelas. Itu dilaksanakan 25 Juli 2023.
Setelah membuat keyakinan kelas tadi, tentu perlu mengevaluasi dan refleksi apa-apa yang akan dibenahi dan yang sudah baik untuk dijadikan keyakinan kelas. Dari diseminasi yang dilakukan itu tentunya saya sangat memerlukan dukungannya itu dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid agar budaya positif dapat diterapkan secara utuh dan menyeluruh di sekolah. Selanjutnya saya pun tentunya butuh dukungan juga atas peran orang tua murid sehingga budaya positif juga dapat diterapkan di rumah. Dan yang terakhir itu ada sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Itu termasuk dengan pembuatan keyakinan kelas, misalnya poster keyakinan kelas yang akan ditempelkan di masing-masing kelas. Tentunya itu juga butuh biaya, sehingga saya juga membutuhkannya sebagai kelengkapan untuk menumbuhkan budaya positif, yaitu termasuk keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita sempat hadir bersama-sama di ruang Dewan Guru ini dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh guru CGP, di mana kegiatan ini yaitu berupa diseminasi budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Dan ini adalah merupakan satu bahan untuk dijadikan penilaian bagi guru CGP tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama berada di lingkungan sekolah ini, di mana guru CGP ini akan berbuat nanti selama 6 bulan di SMP kita, akan menerapkan pembelajaran yang beliau dapatkan dari CGP ini, yang nantinya akan diterapkan kepada anak didik kita yang ada di sekolah ini dengan menerapkan satu filosofi, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Olehnya kepada seluruh Dewan Guru, saya menghimbau kepada kita semua, marilah kita bersama-sama mendukung kegiatan ini. Apalagi sebagian dari kita ini, saya mengharapkan supaya semuanya bisa mengikuti jejak dari Ibu Vivin sebagai guru CGP. Kebetulan pada tahun ini ada lagi satu kesempatan, dibuka lagi formasi untuk penerimaan seleksi CGP dan CPP. Nah, yang berumur 50 tahun ke atas silakan memilih CPP. Kemudian yang 30-an tahun umur memilih CGP. CGP ini sangat bagus sekali untuk kita gunakan di dalam pembelajaran di lingkungan sekolah kita terhadap anak-anak kita, karena dia merupakan salah satu pembelajaran yang akan menuntun siswa sesuai dengan kodratnya, karena siswa itu sudah mempunyai kodrat, tinggal kita yang menuntunnya. Sejak lahir sudah punya kodrat, kita tuntun apa sebenarnya kodrat yang ada. Itu tugas kita sebagai guru. Olehnya saya sekali lagi menghimbau kepada kita semua, khususnya guru-guru yang sudah senior-senior ini, mari kita bersama-sama melaksanakan kegiatan ini, dan yang belum ikut
silakan mendaftar lagi. Nah, di tahun lalu sudah pernah mendaftar belum lulus. Nah, sekarang diulangi lagi karena ini merupakan satu program pemerintah tentang pembelajaran yang ada di khususnya di Sulawesi Tengah, ya umumnya di Indonesia. Nah, bagaimana upaya kita meningkatkan kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Saya rasa itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan pemaparan guru CGP yaitu Ibu Pipin Graningsi SPD GR tentang budaya positif yang ada di sekolah ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih diberikan oleh Allah SWT kesehatan, kesempatan, panjang umur, sehingga kita sempat berada di sekolah kita tercinta ini dalam rangka proses pembelajaran dan sekaligus menghadiri diseminasi budaya positif, yang ini adalah merupakan tugas aksi nyata saya di modul 1.4, yaitu modul terakhir di modul 1. Selanjutnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktu istirahatnya. Mohon maaf hari ini karena menghadiri diseminasi budaya positif yang saya lakukan. Oke, baik, kita langsung. Ya, ini pengertian budaya positif. Budaya positif itu sebenarnya apa, Bapak Ibu? Kalau kita berbicara tentang budaya, itu pasti tentang kebiasaan. Di sini pengertiannya adalah pembiasaan baik yang dilakukan di sekolah maupun di rumah dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan universal untuk mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Oke, Bapak Ibu, masih ingat ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Ada berapa? 5 atau 6? 6 ya. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang kedua itu berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. 4 mandiri. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Jadi itu ada lagunya ya, supaya mudah mengingatnya. Ya, profil pelajar Pancasila. Kebetulan kemarin pendampingan individu itu ada prakarsa Bagja perubahan. Di situ ada visi murid impian. Kemarin sudah saya buat visi guru penggerak, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa itu dulu dijadikan visi? Karena ternyata itu yang darurat. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Oke, baik, selanjutnya ini konsep inti budaya positif. Ada 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Terus ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nanti akan kita uraikan bersama-sama. Kita juga boleh sharing di sini. Selanjutnya kita pindah. Ini menarik. Perubahan paradigma belajar. Kita itu didengung-dengungkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar sebelumnya? Pernah. Terima kasih. Pernah didengar. Oke. Saya sekarang sudah masuk di modul 2.1. Kebetulan belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata kita melakukan pembelajaran itu tidak sama terhadap murid. Karena murid itu punya kebutuhan belajar yang berbeda. Asesmennya pun berbeda. Caranya kita mengetahui kebutuhan belajar murid itu bagaimana? Kita lakukan dulu asesmen. Kalau istilahnya itu diagnostik awal. Kalau kayak dokter itu diagnosanya itu apa? Sehingga bisa dikasih resep. Didiagnosa dulu.
Ya, jadi kita lakukan tes. Setelah itu kita amati tesnya, kita pelajari. Oh, ternyata si A ini materinya butuh ini, dia pelajari. Oh, si B ini materinya seperti ini. Jadi tingkat materi di dalam kelas itu beda, masing-masing kebutuhan murid. Makanya guru itu perlu mempelajari kebutuhan belajar murid, karena murid itu unik dan kebutuhan belajarnya beda-beda. Di sini sudah disampaikan bahwa pembelajaran yang paradigma baru itu adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip, diferensiasi, yang memberikan kesempatan murid belajar sesuai dengan kebutuhannya, yang pada akhirnya diharapkan terwujudnya yang tadi, profil pelajar Pancasila. Oke. Selanjutnya, disiplin positif tadi. Nah, sekarang saya tanya kepada Bapak dan Ibu, apa yang terlintas di benak Bapak dan Ibu ketika mendengar kata disiplin? Yang terlintas di benak pertama kali ketika mendengar kata disiplin itu apa sih Bapak Ibu? Tertib. Apalagi? Tepat waktu. Masih ada lagi? Tertib, ya. Terima kasih. Sekarang mari kita lihat apa itu disiplin sebenarnya. Iya. Disiplin itu sering dikaitkan dengan peraturan, betul nggak? Betul. Tata tertib sudah benar tadi disampaikan, dan hukuman. Terkadang orang tidak nyaman melakukannya. Akan tetapi disiplin itu cara kita untuk menghargai diri sendiri, waktu, dan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Misalnya kalau Bapak Ibu datang ke sekolah jam 7, itu atas motivasi apa? Motivasi dari dalam diri atau motivasi ekstrinsik dari luar? Misalnya karena takut ditegur kepala sekolah. Apakah motivasinya karena itu atau memang karena kita itu menghargai dirinya kita? Itulah yang sebenarnya disiplin. Disiplin positif. Sekarang kita lanjut. Ini tadi, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu banyak sebenarnya Bapak Ibu. Tapi yang paling diyakini itu adalah profil pelajar Pancasila yang ke-6 dimensi tadi. Beriman dan bertakwa kalau dikaitkan dengan pembelajaran di kelas seperti apa Bapak Ibu? Berdoa. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Berakhlak mulia seperti apa? Ya itu, menghargai pendapat orang lain. Peduli. Selanjutnya ada berkebinekaan global, itu seperti apa? Kebinekaan global. Toleransi, tepat sekali. Terima kasih Bapak. Toleransi, karena kita apalagi di sekolah ini memiliki berbagai suku, agama, budaya. Jadi dengan berkebinekaan global itu kita tahu loh menempatkan diri dan menghargai orang lain. Terus berikutnya gotong royong. Kita perlu gotong royong karena kalau kita kerja sendiri itu sepertinya mustahil. Selanjutnya ada mandiri. Meskipun kita bergotong royong, tapi kita itu juga dituntut untuk mandiri. Mandiri, belajar bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan dan mengambil keputusan secara mandiri. Karena yang memiliki kontrol terhadap diri kita itu adalah diri sendiri. Selanjutnya ada bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah kreatif. Kreatif ini akan melahirkan inovasi-inovasi terbaru yang akan tepat guna. Oke, ini juga yang menarik, kebutuhan dasar manusia. Kita ketahui di sekolah kita itu banyak kasus yang terjadi belakangan ini. Banyak kasus. Itu kasus yang terjadi ternyata didasari oleh 5 kebutuhan ini yang tidak terpenuhi. Misalnya seperti apa? Bertahan hidup yang pertama. Jadi ketika kita di kelas sementara mengajar, pernah tidak Bapak Ibu menemukan murid yang minta izin ke kantin? Iya, itu cara dia, karena dia itu lapar. Tidak akan konsentrasi dia belajar kalau lapar. Itu caranya dia, itu termasuk bertahan hidup. Apakah Bapak Ibu akan mengizinkannya? Kira-kira kalau seperti itu? Ya tergantung keyakinan kelasnya, peraturan kelasnya. Kalau memang dibolehkan, silakan. Oke, selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya itu kan murid ingin cari perhatian kan di kelas.
suka ganggu teman supaya ingin diperhatikan oleh bapak dan ibu gurunya. Selanjutnya mungkin di rumahnya tidak dia dapatkan kesenangan. Biasanya kalau ketika di kelas ada anak-anak yang suka ketuk-ketuk meja, menyanyi, kan itu ada. Mungkin dia senang bernyanyi. Barangkali boleh diintegrasikan ketika mengajar, sesekali boleh ajak buat menyanyi bersama-sama supaya kebutuhan dasarnya itu terpenuhi, kesenangannya itu terpenuhi, menyanyi. Selanjutnya ada kebebasan. Aduh bapak itu saya bosan saya menggambar. Boleh misalnya diarahkan cara lain, misalnya apa, sesuai dengan kebutuhannya. Ada juga yang terakhir kekuasaan. Nah, karena ada juga anak itu ingin merasa lebih dari temannya. Ada kan? Dia terus dan butuh pengakuan. Itu ada. Jadi kebutuhan ini yang melatar belakangi orang itu melakukan tindakan, bahkan tindakan pelanggaran. Ini motivasi perilaku manusia. Kita itu berbuat pasti ada yang memotivasi. Menurut Diane Gosen ini dalam bukunya, ini bukunya Diane Gosen ya, Restructuring School Discipline. Nah, ini bukunya Diane Gosen mengungkapkan bahwa perilaku manusia itu dilatar belakangi oleh 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kayak yang saya sampaikan tadi, kita datang ke sekolah, datang jam 7 itu, apakah kita menghindari ketidaknyamanan seperti ditegur kepala sekolah? Nah itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apakah kita melakukannya karena kita datang tepat waktu supaya bisa diberikan penghargaan, misalnya jadi guru terbaik? Apakah seperti itu? Semoga tidak. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Jadi poin 1 dan 2 ini adalah motivasi dari luar atau yang dikenal dengan motivasi eksternal, ekstrinsik. Tapi yang diharapkan adalah disiplin itu, perilaku itu adalah karena menghargai nilai-nilai yang kita percaya. Oh, disiplin itu kalau saya disiplin seperti ini. Di sini juga saya sampaikan ini penyebaran pemahaman ya Bapak Ibu. Sekali lagi, saya bukan menggurui Bapak Ibu karena saya tahu mungkin Bapak Ibu sudah sebelumnya pernah banyak belajar tentang budaya positif daripada saya. Kalau menghindari terjebak di berbosan. Oh itu, ini sepertinya terkait realita ya Pak. Iya, itu adalah peristiwa yang di luar kendali kita, di luar kendali. Selanjutnya, ini tadi mendapatkan imbalan, poin kedua. Nah ini, mohon maaf Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan bukan saya menggurui, hanya berbagi. Ternyata imbalan atau penghargaan itu adalah mematikan kreativitas. Imbalan itu mematikan kreativitas dan ada namanya dihukum oleh penghargaan. Contohnya seperti apa? Mohon maaf, mohon izin saya sampaikan bahwa ketika kita menyampaikan ranking di kelas kepada peserta didik, tahu tidak Bapak Ibu? Itu Bapak Ibu memberikan penghargaan. Tapi coba, apa yang terjadi ketika Bapak Ibu tidak memberikan penghargaan seperti itu? Apakah motivasinya masih sama? Apakah kreativitasnya masih sama? Atau berkurang? Makanya ada istilah dihukum oleh penghargaan. Makanya penghargaan itu dekat dengan rasa kecewa. Ketika misalnya dikasih sesuatu yang tidak sesuai harapannya, dia akan kecewa. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih pertanyaan yang sangat menarik dan luar biasa. Namun saya selesaikan dulu pemaparannya. Setelah itu kita sharing. Boleh ya? Oke, baik. Posisi kontrol guru, penghukum. Oke, penghukum ini dengan kata-kata kasar, menghardik. Kamu ini ya dicap langsung. Memang nakal lah, seperti itu ya. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini kata-katanya halus, tapi menusuk. Seperti apa itu? Contohnya begini. Kamu ini sungguh sangat membuat ibu kecewa. Itu. Selanjutnya, kalau orang tuamu tahu kamu begini, bagaimana perasaan mereka? Itu pembuat merasa bersalah. Dia ramah. Kata-katanya itu halus tapi menusuk.
yang dia serang itu mentalnya murid. Teman. Ah, ini teman ini. Apakah kita sudah melakukannya? Teman ini bagus. Dia biasanya diselingi candaan kepada teman. Misalnya, lakukan ya demi bapak, lakukan ya demi ibu. Biasanya begitu teman ini. Diajak anak-anak untuk bercanda supaya itu tadi ada motivasinya melakukan sesuatu. Tapi ini berdampak. Ketika guru itu tidak ada, dia akan tidak baik lagi. Beda treatmentnya guru satu dan guru lain. Misalnya, mohon izin, kalau guru A dia sudah seperti teman, kayak posisi kontrolnya kayak teman dengan muridnya. Tapi ketika guru A itu berhalangan hadir di kelas, apakah dia sikapnya sama ketika guru A ada? Tentu tidak. Itu kelemahannya. Pemantau ini berdasarkan data-data nilai. Misalnya dalam kap di catatan, kamu ini sudah berapa kali lo terlambat. Tugas-tugasmu, lihat ini nilaimu. Dia berdasarkan data. Tapi ada konsekuensinya. Konsekuensi itu dengan pemantau itu, pemantau. Sekarang Bapak Ibu saya mau tanya, apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman memberikan proses, memberikan sesuatu sebagai penyebab supaya dia bisa tobat atau jerah pada saat terjadi perbuatan misalnya melanggar. Dalam konsekuensi dia berkesinambungan. Hukuman yang secara maksudnya dia tetap konsekuensinya seperti akibat sebab akibat. Oh iya, terima kasih jawabannya Bapak. Hukuman itu konsekuensi itu adalah tindakan logis, akibat logis dari tindakan. Misalnya murid menumpahkan air di meja guru, di meja tempat, bukan meja guru ini ya, di meja guru. Konsekuensinya apa? Membersihkannya, itu adalah konsekuensi. Tindakan logis yang masuk akal dilakukan, ada kaitannya. Kalau hukuman, terlambat suruh lari, itu hukuman. Menyakiti hukuman itu, menyakiti fisik. Sekarang pertanyaannya, ketika terlambat PJOK, mohon izin, terlambat disuruh lari lapangan, apakah itu konsekuensi atau hukuman? Kalau terlambat dia datang ketika sudah jam PJOK, disuruh lari lapangan, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Disiplin. Hukuman. Kenapa Bapak Ibu bilang hukuman? Kalau misalnya pada ada aturan yang dibuat sebelumnya. Oke. Terima kasih. Kalau misalnya mata pelajaran PJOK-nya saat itu tentang lari, bagaimana? Apakah itu masih hukuman? Masih, kan ditambah larinya. Oh iya. Terima kasih. Tergantung ya. Kalau masih dibutuhkan pada pembelajaran itu yang relevan dengan larinya itu, berarti itu konsekuensi. Kalau misalnya dia punya materi PJOK-nya lompat atau renang, malah disuruh lari, itu namanya hukuman. Jadi itu bedanya. Konsekuensi itu adalah akibat logis dari tindakan. Sekarang manajer, ini dari posisi kontrol seperti ini, 5 ini yang diharapkan itu adalah posisi kontrol manajer. Manajer ini yang kayak bagaimana? Berdialog dengan murid. Jadi memberikan kesempatan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Bukan fokus ke masalahnya, tapi fokus ke solusinya. Itu manajer. Oke, baik. Sekarang kita lanjut. Ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang kayak seperti bagaimana? Nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh semua murid di kelas tanpa melihat suku, ras, agama, budaya, bahasa. Itu adalah keyakinan kelas. Saya sudah buat, mohon izin, saya sudah buat ini di kelas 7C, peraturan kelas. Jadi yang buat itu mereka sendiri, bukan saya. Jadi ketika melanggar itu
Mereka tahu apa konsekuensinya. Keyakinan kelas. Sekarang, mohon maaf, saya mengajukan pertanyaan. Apa bedanya peraturan sama keyakinan? Kalau peraturan tata tertib yang Oke. ada hukumannya. Oh iya, kalau keyakinan Keyakinan berhubungan dengan rasa rasa kepercayaan kepada dirinya ya. yang berhubungan dengan dari dalam diri. Iya, terima kasih. Iya. Peraturan kelas itu adalah actionnya, tindakannya, konkret dia. Kalau keyakinan itu tidak terlihat, dia abstrak, nilai itu keyakinan. Peraturan itu misalnya apa? Bajunya dikasih masuk di dalam, itu peraturannya. Tapi keyakinan apa itu kalau baju dikasih masuk di dalam? Nilainya dari kasih masuk baju di dalam itu apa, Bapak Ibu? Rapi. Kerapian. Seperti itu. Tertib itu adalah nilainya. Misalnya, mohon maaf, ketika kita mengendarai menggunakan helm, nilainya itu apa? Nilainya menggunakan helm kalau berkendara. Nilai keselamatan, keamanan. Kalau nilai membuang sampah, nilainya apa? Kalau membuang sampah itu, menjaga kebersihan, nilainya bersih, kesehatan. Seperti itu nilai. Jadi nilai itu, keyakinan itu diuraikan dari peraturan kelas. Seperti ini, banyak sudah peraturan kelas yang anak-anak tempel menurut versinya mereka. Jadi bukan saya yang buat, mereka yang buat. Diuraikan jadi kayak begitu. Keyakinan kelas 7C ada pertama, jaga kebersihan. Yang kedua, tanggung jawab. Misalnya apa itu Bapak Ibu? Diuraikan tanggung jawabnya kayak bagaimana? Oh, kumpul tugas tepat waktu. Kerja PR-nya di sekolah, di rumah bukan di sekolah. Itu tanggung jawab. Selanjutnya itu ada segelintir yang saya uraikan, ada di sini sudah di slide. Selanjutnya yang terakhir, ini yang menarik, segitiga restitusi. Kita kalau menyelesaikan masalah di sekolah, tindakan pelanggaran, kita boleh menawarkan segitiga restitusi. Bukan cuma guru BK yang akan melakukannya, tapi kita guru bisa. Sekarang dengan masalah bertubi-tubi yang terjadi di pekan lalu, apakah bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi? Kita baca dulu dari sisi pertama. Namanya segitiga berarti berapa sisinya? 3. Berarti harus lengkap dilakukan. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Ditanya dulu, kamu tentu punya alasan kenapa melakukannya. Pasti dia punya alasan itu, tidak mungkin tidak. Terus yang kedua, ada cara lain lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Mohon maaf, mohon izin, kemarin ada yang berkelahi, itu kan? Jadi boleh ditanya, kira-kira ada cara yang lebih efektif? Dia butuh apa kira-kira berkelahi itu? Kembali ke 5 kebutuhan dasar tadi itu. Itu segi yang pertama. Yang kedua, menstabilkan identitas. Nah, misalnya kita katakan seperti ini Bapak Ibu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan kayak gitu. Apalagi kalau boleh ditambah, dulu juga Bapak Ibu pernah begitu. Jadi dia kayak tidak merasa di pojokan, tidak kehilangan dia. Tapi bukan berarti dibenarkan kesalahannya, tidak. Terus ada juga, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Boleh nanti dicoba. Saya pernah mencoba kasusnya Yuli, kelas 9B sekarang. Pernah saya coba dan ternyata belum selesai masalahnya. Berarti belum tuntas segitiga restitusinya, belum tuntas saya lakukan. Terus ada segi yang terakhir, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Makanya ada keyakinan kelas yang saya buat tadi itu. Kira-kira kalau dia langgar itu seperti apa? Apa konsekuensinya? Berikan dia kesempatan untuk mandiri, bertanggung jawab atas tindakan yang telah ia lakukan. Jangan kita bikin solusi, kasih dia cari solusinya. Kalau dia ternyata belum mampu membuat solusi, tawarkan solusinya, tawarkan pilihan. Dia yang memilih. Ya, seperti ini. Pertanyaannya saya lagi. Apakah semua masalah
bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi? Tidak cocok. Oke, baik. Ada yang Boleh bisa, diarahkan, Pak? ada yang tidak. Diarahkan, Pak. Ke Pak Ali barangkali. Nanti saya cut. Oke. Apakah semua masalah bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi? Terima kasih. Iya. Kalau menurut saya ada permasalahan yang terjadi pada siswa bisa juga melalui segitiga restitusi Oke, baik. bagi siswa yang memang punya sifat yang medium lah. Iya, Dan kenapa? dia punya kecerdasan medium lah. Tetapi bagi yang memang namongo, nadoyo susah karena kita kasih solusi seperti itu, bohongnya lebih banyak, munafiknya banyak, maka perlu ketegasan seperti yang pertama tadi, mungkin memang agak ekstrim sih memberikan hukuman menjustis kepada dia, tetapi kalau tidak dibuat begitu, kalau tidak diberi efek jerah dia, maka tidak akan tobat. Sama dengan misalnya kenapa harus ada penjara, terus kenapa harus ada dibilang ditangkap polisi di sel. Nah, ada memang pelaku-pelaku kriminal kalau hanya sekedar diselesaikan secara persuasif kekeluargaan seperti tadi itu, kita mau berbagi rasa, suka-sukanya karena banyak bohongnya, banyak munafiknya. Nanti dikasih efek jerahnya, makanya dia dikenakan hukuman fisik atau denda kayak orang koruptor. Kalau tidak didenda, tidak disita, tanya tidak tobat-tobat dia. Harus ada rasa malu, harus ada efek jerah supaya dia tobat. Oke, baik, terima kasih. Boleh diarahkan saya, Pak? Ini diupload nanti di PMM, jadi beberapa guru bisa lihat, bukan cuma beberapa guru. Nanti yang buka ini banyak. Nanti, oh ternyata SMP Balesan ada yang seperti itu. Ada Pak Ali, terima kasih Pak. Hari ini berpartisipasi aktif. Oke, baik. Kembali ke pertanyaan, apakah semua masalah bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Tergantung dengan kadar masalahnya itu, kasusnya. Sekarang, dipertimbangkan bagaimana caranya bisa menerapkan ini bisa berhasil. Jangan kita lepas anak-anak begitu saja, kita kontrol. Misalnya tadi tawarkan solusi. Dia pilih, oh saya bersedia Pak Ibu memperbaiki masalah ini. Kita awasi dia, betul tidak ini anak ini bertanggung jawab, seperti itu. Sekarang kalau kembali ke penghukum, penghukum itu ternyata setelah kami ditanya satu-satu oleh fasilitator guru penggerak, rata-rata kami kelas B itu menggunakan ini posisi kontrol penghukum tadi itu. Tidak dilarang penghukum itu, tapi dikurangi karena penghukum itu adalah salah satu yang berefek jangka pendek saja. Ada rasa dendam dari anak-anak. Nah itu ya. Ada rasa dendam di dalam hatinya. Itu penghukum. Tapi kalau membuat efek jerah boleh dilakukan, tapi jangan sering. Nanti akan itu perbuatan yang dia lakukan itu mungkin dia jerahnya sesaat, tapi bagaimana di luar lingkungannya, seperti itu maksudnya penyebaran pemahaman yang saya pelajari. Lanjut tadi, ini ada sesi ini sebaiknya ya, ada pertanyaan. Tadi sudah, terima kasih. Ada memberi penghargaan itu untuk meningkatkan motivasi anak-anak. Berarti motivasinya muncul dari luar. Muncul motivasinya berarti apa? Penghargaan. Ketika dia rajin belajar, bisa kita lihat dia itu motivasinya dari dalam dirinya, atau karena dia mengharapkan imbalan. Bisa itu penghargaan itu memberikan semangat anak-anak kan? Semangat dia, kayak tadi disinggung Bapak, oh ternyata banyak atlet itu diberikan hadiah karena sudah mengharumkan nama bangsa. Itu yang pertama, itu mengharumkan nama bangsa, diberikan dia hadiahnya berupa tunai, seperti itu. Sekarang kalau kita
mulai dia. Simpan peraturannya. Oh harus begini, harus seperti ini. Kelas 7C tadi memang kasih contoh sudah jaga kebersihan. Oke. Masih ada kan yang coba dilihat? Kalau nanti yang memperbaiki sudah, kalau sudah selesai berarti nggak ada lagi kelasnya. Cuma pas-pasin satu. Oke. Ayo siapa lagi? Ayo. Ya, ayo silakan. Peraturan kelasnya di sini. Ayo, silakan. Yang belum, ayo. Silakan. Bawahnya. Yang sudah silakan duduk kembali. Oke, ayo yang lain. Silakan. Siapa lagi yang belum tulis? Ya. Masih ada yang belum? Siapa lagi? Sudah semuanya? Sudah? Iya. Iya.